Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naufal Syauki, mahasiswa Unsia, jurusan S1 PJJ Akuntansi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Digital Auditing. Presentasi ini mengambil materi sesi 1, yaitu pengertian auditing, perbedaan auditing dan accounting, jenis audit, penyebab information risk, cara mengurangi information risk, dan jenis auditor. Yang pertama, latar belakang topik. Laporan keuangan menjadi alat penting bagi investor, kreditor, regulator, dan publik dalam menilai kinerja perusahaan. Namun, tidak jarang laporan keuangan mengandung salah saji, baik karena kesalahan maupun manipulasi. Untuk itu, dibutuhkan auditor independen yang memberi keyakinan atas kewajaran laporan keuangan melalui proses audit. Audit memberikan reasonable assurance bahwa laporan bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan cakupan auditing. Yang kedua, membedakan auditing dan accounting. Yang ketiga, menguraikan jenis audit dan peran auditor. Yang keempat, menjelaskan risiko informasi dan pentingnya jasa asuransi. Yang kelima, menyajikan gambaran struktur profesi auditor di Indonesia. Pengertian auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen atas laporan keuangan. Dilakukan oleh auditor independen dengan nilai kewajaran laporan sesuai standar akuntansi. Tidak hanya fokus keuangan, tapi juga bisa meliputi sistem, operasional, atau informasi lainnya. Audit berdasarkan bukti yang cukup dan tepat, serta pendekatan berbasis risiko. Kemudian kita bahas perbedaan auditing dan accounting. Accounting menyusun laporan keuangan, sedangkan auditing menilai kewajaran laporan yang telah disusun. Accounting bersifat konstruktif dan maju, sedangkan auditing bersifat evaluatif dan mundur. Accounting berfokus pada kebenaran penyajian laporan, sedangkan auditing berfokus pada risiko salah saji material keuangan, laporan keuangan. Jasa asurans, atestasi, dan non-asurans. Jasa asurans yaitu jasa yang memberikan keyakinan atas mutu informasi termasuk review dan audit. Jasa atestasi yaitu auditor memberikan opini atas asersi pihak lain, misalnya audit laporan keuangan. Sedangkan jasa non-asurans itu jasa yang tanpa opini, seperti pembukuan, perpajakan, dan konsultasi. Kemudian struktur penugasan asurans dalam audit. Nah, penugasan asuransi ini memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah komponen hubungan tripartit, yaitu antara auditor, manajemen, dan pengguna laporan. Komponen kedua adalah pokok tugas, berupa objek yang diaudit seperti laporan keuangan atau sistem pengandalian. Komponen ketiga adalah kriteria, yaitu berdasarkan standar yang digunakan sebagai acuan ya, misalnya PSAK atau IFRS. Yang keempat adalah bukti audit. Nah, komponen ini harus cukup dan tepat untuk mendukung opini. Yang kelima adalah laporan asurans, yaitu komponen yang memberikan opini tertulis yang disampaikan auditor kepada pengguna. Nah, jenis opini audit ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, jika laporan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian, maka diberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, jika wajar dengan beberapa catatan, disebut WDP, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, jika laporan secara keseluruhan tidak wajar, diberikan opini TW atau tidak wajar. Yang terakhir, jika auditor tidak dapat menyimpulkan karena keterbatasan bukti, maka diberi opini TMP atau tanpa memberikan pendapat. Kemudian ada regulasi profesi auditor di Indonesia ya. Yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, ini mengatur profesi auditor di Indonesia
yang mengatur perizinan dan ruang lingkup jasa akuntan publik. Yang kedua, ini ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI ya. Ini mengatur standar profesi auditor publik dan PSAP. Kemudian ada IAI ya atau Ikatan Akuntan Indonesia menaungi profesi akuntansi secara luas. Regulasi ini menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap hasil audit. Kemudian ini ada perbedaan KAP ya atau Kantor Akuntan Publik dan KJA atau Kantor Jasa Akuntansi. KAP memiliki izin untuk memberikan jasa audit dan atestasi lainnya seperti review dan asuransi. Sebaliknya, Kantor Jasa Akuntansi atau KJA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit. KJA hanya dapat memberikan layanan pembukuan, pajak, dan konsultasi manajemen. Jadi memahami perbedaan ini penting untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Sertifikasi dan kompetensi auditor. Untuk menjadi auditor publik, seseorang harus memiliki sertifikasi CPE, CPE, CPA ya, atau Certified Public Accountant. Nah, kompetensi tambahan yang bisa diperoleh seperti CA atau Chartered Accountant atau SCCA, Association of Chartered Certified Accountant, atau CEA, Certified Internal Auditor. Nah, auditor ini juga wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL untuk menjaga kompetensi dan mengikuti perkembangan standar audit. Kesimpulannya, audit memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan keandalan informasi keuangan. Dengan memahami auditing, perbedaannya dengan akuntansi, serta regulasi yang mengaturnya, kita dapat memahami pentingnya profesi auditor dalam mendukung tata kelola yang baik. Auditor memberikan keyakinan yang memadai, meskipun tidak mutlak, dan berkontribusi terhadap kepercayaan dalam sistem ekonomi. Sarannya, pemahaman terhadap auditing sebagai pengetahuan dasar akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja, serta membangun sikap profesionalisme, objektivitas, dan integritas dalam bidang akuntansi dan audit. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.